ahli neraka ana papat. Alamatnya ahli neraka, cirinya ahli neraka ada berapa? Papat. Kaping siji duwe ati sing hasudan. Nomor 1 punya penyakit hatinya hasud. Orang hasud sulit masuk surga. Sebab orang yang masuk surga, kata Allah, adalah orang yang di hatinya sudah tidak punya sifat hasud kepada sesama. Tetangganya, Bu, anaknya dilamar dokter padahal tidak cantik. Kalau orang yang punya hati hasud langsung komen, ya Allah, padahal anak yo rayu ya. Kok gelem iku, jangan-jangan iku ana dukune maling. Nah, hasud apa tidak ini kira-kira? Nah, ini susah masuk surga. Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut di hati penghuni surga rasa hasud. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat ciri penghuni surga di dunia, cirinya orangnya tidak punya sifat apa? Hasud. Masya Allah. Nah, itu lalu dibikin selawatan. Itu baru 1. Ping pindone dadi uwong medit pisan. Nomor 2, ini kan orang Cirebon, ini kan dialek Cirebon ya, bukan dialek Tulungagung kan? Ping pindone dadi uwong medit pisan. Nomor 2, cirinya penghuni neraka itu bakhil, pelit. Ini dibuat selawatan, ini sebenarnya dari hadis. Dalam hadis memang dijelaskan bahwa orang pelit itu sulit masuk surga. Wong katanya di depan pintu surga itu ada tulisannya besar, pelit dilarang masuk. Gak percaya. Wah. Lah itu ada hadisnya. Ini kalau orang Cirebon, orang Sunda baca hadisnya begini. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang bakhil, kata orang India mah meregehese. Meregehese itu Pak PJ ini bahasa Sunda, artinya pelit. Meregehese cap jahe, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Nah, ini kalau ngajinya Kiai Sunda begitu. Nah, ini kearifan lokal. Nah, aswajanya NU, Pak, melihat begini nih biasa saja. Kenapa? Karena dalam pandangan ulama NU, beragama itu yang dilihat adalah isi, bukan bungkus. Isi, bukan casing. Betul apa tidak? Al-ibratu bil jauhar lal madhar. Begitu kalau bahasanya santri sing rada ndaki ini. Al-ibra yang dilihat al-jauhar. Ya Allah, Bapak Ibu. Makanya saya itu kagum sama orang dalam berislam itu tidak semata-mata dari bagaimana yang bersangkutan itu ibadah mahdohnya, misalnya sholatnya, puasanya, wiridnya. Tapi berislam itu tidak sekedar sholatnya, puasanya, wiridnya, tapi juga dilihat dari sisi-sisi yang lain, misalnya jujurnya. Betul apa tidak?
misalnya ketawaduannya. Ini penting. Karena kesolehan itu harus kita lihat dari tergantung siapa orang itu. Nah punten, kalau kesolehannya pensiunan Pak, pensiunan itu kesolehannya memang pada banyaknya sholat duha, banyaknya puasa, banyaknya ke masjid. Itu pensiunan. Wong memang masjid itu rata-rata kok ya. Saya perhatikan sing ngisi niku sing kathah niku ya dua kelompok. Pertama pensiunan, kedua wong melarat. Orang susah. Itu paling banyak. Ya ahli ibadah itu. Tapi nanti kalau kesolehannya kiai, kesolehannya santri, ngaji. Kesolehannya pejabat seperti beliau-beliau ini, Pak PJ Bupati, Pak Sekda, Pak Dandim, Pak DPRD. Kesolehan para pejabat adalah ketika kebijakan beliau dalam memimpin masyarakat terlihat kebijakannya selalu membawa kemaslahatan dan kebijakannya terlihat keadilan di sana. Pak PJ ini andai kata puasa sunnahnya nggak begitu rajin, nggak apa-apa. Betul apa tidak? Sing penting jangan korupsi Pak. Wah. Betul apa tidak? Nah, ya. Jangan kemudian orang melihat, wih pejabat saya top, camat saya top. Kenapa? Nek teko ning masjid salamane fasih. Maksudnya ngamplopi. Iku salamane fasih itu maksudnya ngamplopi Pak. Ya. Karena dulu ada di satu kabupaten, saya mau cerita ini tapi rahasia jangan ngomong-ngomong. Ada itu bupati terpilih. Oh itu kalau pidato salamannya, maaf salamnya itu belas ora fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi anehnya terpilih 2 kali. Pada satu saat Kiai PBNU datang ke situ mendengarkan sambutan beliau yang salamnya saja tidak fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kiainya ngobrol sama masyarakat. Loh, kok iso ya terpilih? Apa tidak ada yang lebih fasih? Katanya salamnya lebih soleh. Apa kata masyarakat di sana di kabupaten itu? Tidak penting Pak Kiai. Bupati yang ini memang salamnya tidak fasih, tapi salamannya fasih Pak. Loh, hati-hati sama pejabat yang salamannya fasih itu Pak. Kalau beliaunya memang sudah kaya sebelum jadi pejabat, kemudian beliaunya katakanlah pengusaha atau sawahnya banyak, ngasih pada orang-orang, tidak apa-apa. Kalau yang bukan kaya dari sananya itu berbahaya. Karena kesolehan para pejabat bukan pada hal itu, tapi kebijakannya membawa kemaslahatan bagi rakyatnya. Betul apa tidak? Jangan sampai terjadi seperti di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Ada bupati singkat cerita ketangkep KPK. Lu kok keplok sampean? Bupati ketangkep KPK kok keplok? Begitu ketangkep KPK 100 miliar lebih. Karena di Jawa Timur ditili itu sama seorang putra kiai Gus Pulang. Begitu ditili, ditengok di penjara. Ditanya itu bupatinya, Pak Bupati, ya apa sampean iki? Iku kok sampai khilaf korupsi segitu banyak, uang buat apa?